Assalamualaikum, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi sesuai dengan hukum Faraday dari praktik pembelajaran yang telah kelompok saya buat. Yang pertama, ada tujuan, penjelasan dari motor listrik, pengertian dinamo kipas, kelebihan dan kelemahan. Tujuan yang pertama, mengkaji penerapan gaya Lorentz untuk meningkatkan efisiensi pergerakan kipas angin. Yang kedua, mengurangi konsumsi energi dengan memanfaatkan efek elektromagnetik Lorentz. Yang ketiga, merancang kipas yang lebih minim getaran dan kebisingan. Yang keempat, mengembangkan desain di kipas angin yang lebih inovatif dan modern. Yang kelima, meningkatkan kinerja dan kecepatan aliran udara kipas. Yang keenam, meningkatkan daya tahan motor kipas dengan teknologi berbasis Lorentz. Yang ketujuh atau yang terakhir, menciptakan kipas yang lebih ramah lingkungan dengan konsumsi energi yang lebih rendah. Adapun pengertian motor listrik yaitu motor listrik mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis, dinamo atau generator listrik. Melakukan sebaliknya, ia mengubah gerakan mekanis menjadi energi listrik. Sebagian besar motor listrik bekerja dengan menggunakan gaya magnet. Motor elektronik juga telah digunakan. Mesin yang menggunakan motor listrik meliput kipas angin, mesin cuci, lemari es, pompa, dan penyedot debu. Adapun pengertian dinamo kipas adalah komponen elektromekanis dan berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerakan putar. Dalam kipas angin, dinamo bertanggung jawab untuk memutar bilah kipas sehingga menciptakan aliran udara. Dinamo bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, di mana arus listrik yang mengalir melalui kumparan menghasilkan medan magnet yang kemudian mendorong rotor untuk berputar. Dinamo ini penting dalam berbagai jenis kipas, mulai dari kipas angin rumah tangga hingga kipas industri. Adapun kelebihannya, yang pertama, demonstrasi prinsip aerodinamika, yaitu lontar kipas angin dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana aliran udara dapat dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran bilah kipas, membantu siswa memahami konsep aerodinamika. 2. Pengukuran gaya. Dengan menggunakan lontar kipas, siswa dapat mengukur gaya yang dihasilkan saat kipas berputar, memberikan pemahaman praktis tentang hukum Newton. 3. Energi dan konversi energi. Kipas ini juga menjadi alat yang baik untuk menjelaskan konversi energi dari energi kinetik atau gerakan menjadi energi termal, panas, saat udara bergerak. 4. Ramah lingkungan dan biaya rendah. Menggunakan lontar kipas angin dari bahan alami menjadikannya alternatif yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis dibandingkan alat elektronik. Dan yang terakhir, 5. Sederhana dan mudah digunakan. Lontar kipas angin tidak memerlukan perangkat tambahan, sehingga mudah digunakan dalam berbagai eksperimen fisika dasar. Nah, adapun kekurangannya yaitu pertama, efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan motor listrik yang menggunakan teknologi lebih modern. Motor dengan dinamo kipas cenderung memiliki efisiensi yang lebih rendah. Hal ini karena lebih banyak energi yang terbuang sebagai panas. 2. Perawatan lebih intensif. Dinamo kipas biasanya memiliki komponen yang lebih banyak bergerak, seperti sikat karbon atau brus yang memerlukan perawatan rutin dan penggantian secara berkala. 3. Kebisingan. Motor jenis ini bisa menghasilkan suara lebih bising akibat pergerakan kipas dan komponen mekanis lainnya, terutama pada kecepatan tinggi atau saat sudah lama digunakan. 4. Keterbatasan dalam daya. Motor listrik dengan dinamo kipas biasanya tidak dirancang untuk aplikasi dengan daya tinggi. Penggunaannya lebih cocok untuk perangkat rumah tangga kecil atau alat elektronik ringan. Dan yang terakhir, 5. Ukuran dan berat. Karena motor jenis ini memerlukan kipas pendingin, ukuran dan beratnya bisa lebih besar dibandingkan dengan motor listrik yang lebih modern dan efisien sebagai motor brushless atau BLDC. Kesimpulan,
Dari praktikum ini kita dapat memahami bahwa gaya Lorentz memegang peran penting dalam penggerak motor listrik pada kipas angin dengan memanfaatkan interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Motor dapat berputar secara efisien, namun penerapan gaya Lorentz memiliki kelebihan dalam hal efisiensi dan kehalusan gerakan, sekaligus kelemahan terkait biaya dan kompleksitas teknologi.